Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa mawalah. Baik, para pemirsa, kita melihat kembali pembahasan Al-Qadi Abu Syuja dalam kitab Matan Al-Qaya wa Takrib. Kita memasuki pembahasan kitab salat. Ini adalah pembahasan yang ketiga dari pembahasan sebelumnya, di mana pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk bagaimana cara pengerjaan sholat yang nanti akan diajarkan beliau menjelaskan tentang syarat-syarat sebelum sholat itu dilaksanakan. Ya, syarat-syarat sebelum sholat itu dilaksanakan. Beliau sebutkan nanti ada 5 syarat yang mesti dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Ada 5 syarat yang mesti dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Yang pertama, ya beliau katakan sebelumnya, wasyara'itus shalah qabla dukhul fiha khamsatu asya'. Syarat sholat sebelum memasuki sholat itu ada 5. Kita lihat satu persatu dan kami akan jelaskan secara ringkas. Yang pertama, taharatul a'dha minal hadas wan najas. Taharatul a'dha minal hadas wan najas, yaitu membersihkan anggota tubuh dari berbagai macam hadas ataupun najis. Yang membersihkan anggota tubuh dari berbagai macam hadas ataupun najis. Di sini ada 3 maksud yang beliau sampaikan pada syarat yang pertama ini. Yang pertama, badan itu mesti dibersihkan. Kemudian yang kedua, ini beliau menyinggung tentang masalah hadas. Dan yang ketiga, beliau menyinggung tentang masalah najis. Hadas dan najis itu sesuatu yang berbeda. Hadas menjelaskan tentang keadaan seseorang, sedangkan najis ini adalah sesuatu yang konkret. Jadi ketika orang mau melaksanakan sholat, kedua-duanya tadi harus bersih. Dia harus bersih dari berbagai macam najis seperti air kencing, seperti kotoran manusia, ya, atau yang najis yang lainnya. Kemudian badannya pun atau keadaan dirinya pun harus bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, badannya itu harus bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas kecil dia berwudu, sedangkan hadas besar ya nanti dia diperintahkan untuk mandi wajib atau mandi junub. Dan 2 hal ini, hadas kecil dan hadas besar, cara pensucian ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dan kalau tidak ada air, maka kita beralih untuk hadas kecil dan hadas besar tadi kita menggunakan tayamum. Intinya di sini orang yang masuk sholat harus suci badannya dari hadas dan najis seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan sholat juga harus melakukan hal ini, yaitu satrul aurah bili basin tahirin, yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi ketika seorang yang melaksanakan sholat, ya, wanita harus memakai pakaian yang menutupi auratnya. Mungkin juga pria harus memakai pakaian yang menutupi auratnya. Dan dimana tadi menutupinya dengan pakaian yang suci, bukan pakaian yang najis atau bukan pakaian hasil curian. Ya, bukan pakaian yang najis atau pakaian hasil curian. Kemudian tadi dikatakan menutup aurat laki-laki yang wajib ditutup adalah antara pusar dan lutut. Namun ketika pelaksanaan sholat tentu saja lebih sempurna daripada itu, pundaknya mesti tertutup. Begitu pula untuk wanita juga dia harus menutup aurat secara sempurna. Ya, aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dalam kitab Fathul Qarib, ini salah satu penjelasan dari kitab Matan Abu Syuja, di situ diterangkan bahwasanya menutup aurat bagi wanita ini ketika dia tidak berada di hadapan laki-laki, ya, dia melaksanakan sholat seperti ini, maka dia menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Namun ketika ada laki-laki asing, ya, ketika ada laki-laki non mahram, maka wanita tersebut ya tetap menutupi seluruh tubuhnya termasuk juga wajahnya saat itu. Jadi di sini juga berarti disinggung oleh penulis Fathul Qarib Ibnu Qasim Al-Ghazi, berarti tuntunan menutupi wajah ya ini sudah ada dalam mazhab Syafi'i. Ini juga pernah disinggung oleh Ibnu Hajar, pernah juga disinggung oleh Jalaluddin As-Suyuti dan juga ulama Syafi'iyah lainnya. Kemudian yang ketiga, yang syarat yang mesti dipenuhi lagi sebelum sholat itu dilaksanakan adalah wukuf ala makanin tahir, yaitu kita berdiri di tempat yang suci. Maka tempatnya itu harus suci, sebagaimana tadi pakaiannya juga harus bersih. Ya, tempatnya itu harus suci, tidak boleh ketika kita itu sholat berada di tempat yang najis. Oleh karena itu kita pernah mendengar kisah Arab Badui, di mana Arab Badui ya saat dia melaksanakan ketika itu Arab Badui tersebut masuk di masjid, ya saat itu dia mengotori masjid dengan kencing di situ. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk membersihkan
kencingnya tadi, bekas kencingnya tadi dengan menyiramkan menggunakan air, ya, dengan disiram dengan air. Maka ini menunjukkan bahwasanya tempat sholat itu harus bersih seperti itu. Tempat sholat itu harus bersih dari kencing dan najis lainnya. Ya, maka ketika kita melaksanakan sholat juga demikian. Syarat yang mesti kita penuhi adalah membersihkan tempat sholat, misalnya sejadah kita atau karpet kita ataupun lantai, ya, itu harus bersih benar-benar dari berbagai macam najis. Jika ada kencing di situ, maka kita sikat kalau itu mengenai karpet, ya, atau kita itu siram, ya, dicuci, ya, ataupun dengan cara yang lainnya. Yang penting najis tersebut itu hilang. Tidak dipersyaratkan di sini dengan menggunakan air, misalnya cuma dijemur saja dalam beberapa hari itu hilang, maka itu sudah dikatakan hilang. Namun yang lebih cepat memang jika kita ingin membersihkan najis kencing itu dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan air. Sebagaimana tadi dalam kisah Arab Badui di mana Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat membersihkan kencing yang ada di masjid itu dengan menggunakan air supaya najis tersebut cepat hilang. Kemudian yang keempat yang merupakan syarat sebelum sholat itu dilaksanakan lagi adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi ketika seorang ingin melaksanakan sholat berarti waktunya tersebut sudah masuk. Dan juga jangan sampai keluar. Dan waktu-waktu sholat ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Waktu zuhur itu punya batasan awal dan akhir. Waktu asar pun demikian. Waktu maghrib pun itu demikian. Waktu isya pun demikian. Begitu juga waktu sholat subuh. Mulai dari terbit fajar shodiq, fajar yang nyata, ya, fajar yang benar, sampai terbitnya matahari. Kemudian yang terakhir, yang termasuk syarat lagi adalah kata Abu Syuja, istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Istiqbalul kiblah yaitu menghadap kiblat. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan sholat, dia harus tahu dulu di manakah arah kiblat. Ya, kalau dia berada di Masjidil Haram dan mampu melihat Ka'bah, maka dia harus menghadap persis ke Ka'bah, tidak boleh melenceng. Dia harus menghadap persis ke Ka'bah, tidak boleh melenceng. Kemudian kalau dia tidak melihat Ka'bah secara langsung seperti kita yang ada di tanah air, maka dia cukup menghadap ke arahnya saja. Arah Ka'bah itu ke arah barat, maka kalau seorang itu menghadap ke arah barat, maka itu sudah mencukupi. Ya, ini yang harus dia lakukan. Kalau seandainya dia sudah berusaha cari arah kiblat tersebut, ya, ketika dia itu misalnya bersafar misalnya, namun tidak mengetahuinya atau tidak ada tanda-tanda di manakah arah kiblat, maka dia sholat kemanapun arahnya. Dan selanjutnya Abu Syuja katakan menghadap kiblat itu jadi gugur, ya, menghadap kiblat itu jadi gugur dalam dua keadaan. Apa dua keadaan tersebut? Yang pertama, ya, fi syiddatil khauf, ya, fi syiddatil khauf, yaitu dalam keadaan takut yang sangat dahsyat, seperti ketika peperangan, ya, seperti keadaan-keadaan sulit saat menghadapi bencana, maka saat itu boleh meninggalkan menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, ya, meninggalkan kiblat juga itu boleh, yaitu ketika fin nafilah fis safar ala rahilah, yaitu ketika seorang melakukan sholat sunnah saat dia itu bersafar dan dia melakukannya di atas kendaraan. Jadi di sini dilakukan saat safar, kemudian saat melakukan sholat sunnah, kemudian saat di atas kendaraan, maka saat itu boleh meninggalkan kiblat, menghadap kiblat. Namun di sini kita dapat melihat berarti sebaliknya dalam sholat wajib berarti wajib menghadap kiblat. Ya, wajib seorang itu menghadap kiblat. Dan juga dalam sholat wajib yang Nabi SAW biasa praktekkan adalah beliau turun dari kendaraan. Jadi tidak melakukannya di atas mobilnya untuk saat ini atau di atas, ya, hewannya, hewan tunggangannya, itu tidak. Namun Nabi SAW itu biasanya, ya, turun dari kendaraan untuk melaksanakan sholat wajib. Namun di sini para ulama katakan untuk menghadap kiblat di sini, ya, saat pelaksanaan sholat sunnah tadi ini, ya, tetap awalnya kalau bisa, ya, kita menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu. Ya, kalau ternyata arahnya itu berubah dari arah tersebut, ya sudah, kita tetap melanjutkan sholatnya seperti itu yang lebih ahsan. Begitu juga ini sebenarnya berlaku pada sholat wajib yang sangat sulit sekali menghadap kiblat. Ya, sangat sulit menghadap kiblat, mungkin ada goncangan misalnya, ya. Dan kalau dia berbalik arah menghadap kiblat itu dia tidak bisa melakukan sholat dengan bagus, maka ketika itu dia melakukan sholat sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan dalam Islam dikenal kaidah bahwasanya kewajiban itu dapat gugur,
di saat tidak mampu untuk melakukannya. Kewajiban itu dapat gugur, yaitu di sini seperti kewajiban menghadap kiblat dapat gugur ketika memang ajaz, yaitu tidak mampu melakukan hal tersebut. Wallahu alam, inilah 5 syarat yang mesti dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi ringkasnya beliau terangkan yang pertama adalah bersuci, yaitu kita mensucikan anggota badan kita dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Kemudian yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Kemudian yang keempat, mengetahui waktu sholat. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Mudah-mudahan dengan mengetahui syarat-syarat ini, sholat kita akan semakin baik dan kita semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ibadah. Demikian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.